Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Adapun salawat salam dan kesejahteraan yang hakiki semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di pagi yang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu kompetensi dasar mengenai menghidupkan nurani dengan berpikir kritis dan bersikap demokratis. Baik anak-anakku sekalian, kalian dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tetap kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini, sebelum kita akan membahas mengenai menghidupkan nurani dengan berpikir kritis dan bersikap demokratis, alangkah lebih baiknya minggu lalu kita sudah mempelajari tentang yaitu kajian beriman kepada hari akhir. Masih ingat di antara kalian apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir? Beriman kepada hari akhir termasuk daripada rukun Islam yang kelima. Kalian masih ingat kan? Nah ya, rukun iman yang kelima ya. Beriman kepada hari akhir itu atau hari kiamat, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti ada dan pasti akan datang. Seluruh umat manusia akan dibangkitkan dari alam kubur untuk diadili. Ini termasuk daripada rukun iman yang kelima. Kita wajib mempercayainya karena kita sebagai manusia harus memiliki daripada keimanan. Kalian masih ingat apa itu iman? Iman artinya percaya. Sedangkan secara istilah yaitu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa alun bil arkan, yakin di dalam hati, diucapkan secara lisan dan diperagakan dengan amal perbuatan kita yaitu berupa mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap diberi keimanan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meyakini keimanan kepada Allah dengan sebetul-betulnya. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan menghidupkan nurani dengan berpikir kritis dan bersikap demokratis. Di sini kalian perlu ketahui bahwa pada dasarnya sebagaimana manusia diciptakan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, maka pergunakan kesempurnaan ini dengan sebaik-baiknya. Tiada lain apa untuk berpikir tentang kebesaran Allah, yaitu yang diimplementasikan atau diterapkan yaitu berupa ritualitas ibadah kepada Allah sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tiada kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini yaitu berkaitan dengan berpikir kritis ini sebagaimana yaitu di dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat yaitu 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yattafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahu alazim. Anak-anakku sekalian, sebagaimana di dalam surat Ali Imran tadi ayat 190 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring
dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, maka Allah berkata, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, yaitu Allah menciptakan adanya, yaitu langit dan bumi ini Allah tidak ciptakan sia-sia. Maha suci Allah, Maha pemelihara kami dari siksa api neraka. Anak-anakku sekalian, dengan adanya yaitu manusia yang Allah ciptakan dengan memiliki akal pikiran, maka disinilah mari kita pergunakan manusia ini dengan akal pikiran itu berpikir kritis. Karena Allah ciptakan di antara seluruh makhluk ini, manusialah yang paling mulia, yang memiliki daripada akal pikiran dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Atas dasar tadi surat Ali Imran ayat 190 dan 191 menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang mengandung tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam yaitu segala keadaan. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia Allah ciptakan, semuanya mengandung makna, manfaat, pelajaran berharga bagi orang-orang yang mau merenungkannya. Anak-anakku sekalian, di sini berarti kita dapat mengetahui bahwa mengapa perlu berpikir kritis, mengapa kita perlu berpikir kritis. Nah, di sini setiap orang berpikir sebab manusia makhluk yang berpikir, tetapi pikiran kita sering bias, terdistorisi, sepotong-sepotong, tak cermat atau dipengaruhi oleh prasangka. Kualitas hidup kita dan apa yang kita hasilkan, kita buat atau bangun bergantung pada kualitas pikiran kita. Pikiran yang sembrono, yang terburu-buru atau yaitu sifatnya yang tidak dipikirkan, ini berisiko biaya yang besar, baik uang maupun kualitas hidup yang rendah. Maka salah satu jalan sebelum kita bertindak, kita harus berpikir terlebih dahulu. Mengapa perlu kita berpikir kritis? Pikiran yang tepat, cermat, dan relevan meningkatkan kualitas hidup kita, membantu menyelesaikan masalah dan mengembangkan kesejahteraan. Dengan demikian, pikiran yang tepat, cermat, relevan perlu secara sistematis, secara berurut dirawat dan dikembangkan, sehingga kita apapun yang akan kita lakukan itu akan bermakna. Mengapa perlu berpikir kritis? Berpikir kritis membantu kita menghasilkan pikiran yang tepat, cermat, relevan. Berpikir kritis menghindarkan kita dari perbuatan keputusan tidak tepat yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan informasi. Maka di antara kita sebelum melakukan sesuatu itu harus berpikir kritis, karena dengan berpikir kritis itu akan menjadikan kalian yaitu terarah, terukur, positif. Berpikir kritis membantu orang untuk dapat menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Berpikir kritis membantu kita mengarah kepada solusi-solusi efektif dan masalah-masalah yang kita hadapi. Asal kata kritis, kata yaitu kritis atau kritikal, diturunkan secara etimologis, yaitu secara bahasa, yaitu dari dua akar kata Yunani, kritikos yaitu meaning, ya, meaning, discerning, judgment, dan kriterion, meningkatkan standar. Secara etimologis di sini berarti yaitu berimplikasi pengembangan, ya. Maka salah satu jalan di antara kalian, pengertian berpikir kritis di sini tidak begitu saja menerima atau menolak sesuatu, tidak begitu saja menerima apa yang ada. Definisi berpikir kritis, kalian harus tahu, suatu usaha yang dilakukan secara sistematis, secara terus-menerus, secara berurutan, dan mengikuti prinsip-prinsip logika yang mempertimbangkan berbagai sudut pandang untuk memahami dan mengevaluasi informasi
dengan tujuan menentukan apakah informasi itu diterima, ditolak, atau ditangguhkan penilaiannya. Maka salah satu jalan untuk mencapai berpikir kritis, kita harus lebih yaitu berhati-hati dan yaitu berpikir yaitu secara positif. Definisi berpikir kritis sebagai suatu usaha. Berpikir kritis adalah sebagai proses yang aktif. Berpikir kritis adalah sebagai proses yang sistematis. Berpikir kritis didasarkan atas penalaran dengan dasar logika, yaitu prinsip, metode, dan aturan berpikir. Berpikir kritis menggunakan berbagai sudut pandang. Berpikir kritis ini mencakup pemahaman atau informasi yang umumnya berwujud argumen. Berpikir kritis mencakup mengevaluasi informasi argumen. Berpikir kritis bertujuan membuat keputusan. Nah, anak-anakku sekalian, berarti di sini dengan berpikir kritis ini adalah kita dapat menentukan usaha aktif, sistematis. Ini merupakan urutan-urutan berpikir kritis, sehingga dengan demikian, dengan kita berpikir kritis menjadikan kita yaitu sebagai manusia yang cerdas. Anak-anakku sekalian, mengajar berpikir kritis berarti memfasilitasi di antara kalian untuk aktif berpikir. Sejauh mana kalian berargumen, sejauh mana kalian bisa mengerjakan sesuatu, itulah berarti dengan berpikir jadi mengarah kepada hal-hal yang positif. Kemudian juga dengan berpikir kritis memfasilitasi di antara kalian untuk percaya pada kekuatan Allah. Jadi percayalah pada diri sendiri. Apapun yang kalian lakukan, selama itu positif, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Kemudian memfasilitasi dan melatih siswa untuk dapat berpikir sistematis. Bagaimana kalian berpikir secara yaitu urut, secara yaitu sistematik, itu adalah urutan dari 1 sampai dan seterusnya. Memfasilitasi dan melatih siswa untuk dapat menggunakan berbagai sudut pandang dalam berpikir. Jadi dari segi mana kalian berpikir, dari mana kalian pemecahan, dan dari mana kalian melakukan sesuatu, itulah harus beberapa hal dipikirkan terlebih dahulu. Kemudian memfasilitasi dan melatih di antara kalian untuk dapat membuat keputusan. Dengan demikian, apabila kalian berpikir kritis, itu kalian dapat menentukan, dapat memutuskan sesuatu itu dengan baik. Nah, anak-anakku sekalian, alternatif langkah-langkah berpikir kritis sebelum kalian berpikir kritis adalah langkah-langkah yang perlu kalian lakukan. Di antaranya memperjelas pernyataan yang diterima atau diajukan. Ketika ada sesuatu yang sifatnya pernyataan atau sesuatu yang diajukan, itu harus diperjelas dulu apa permasalahannya, apa yaitu solusinya. Mencari tambahan informasi. Dengan berpikir kritis berarti kalian itu menambah wawasan, pengetahuan. Kemudian mencari yang tersirat dari yang tersurat atau maksud-maksud yang tersembunyi dan yang lainnya. Jadi apabila kalian dapat memecahkan suatu punya permasalahan dan dapat dipecahkan masalah, berarti kalian sudah memiliki kedewasaan dan berpikir daripada kritis. Mengevaluasi pernyataan berdasarkan hasil ketiga kegiatan sebelumnya. Jadi yang pertama, kedua, ketiga, apabila kalian dapat menyelesaikan, berarti kalian sudah memiliki daripada pengembangan berpikir kritis. Berpikir kritis mengembangkan perasaan dan kehendak. Jadi dengan demikian, dengan berpikir kritis, antara perasaan dan kehendak itu ada yaitu sifatnya keterkaitan untuk memecahkan suatu masalah. Pikiran menyimpulkan sesuatu setelah mempertimbangkan perasaan dan kehendak. Ketika sudah ada keputusan, maka lakukanlah. Pikiran yang mengabaikan perasaan dan kehendak cenderung menghasilkan kesimpulan yang tidak realitas dan mengarahkan manusia menjadi tidak seimbang. Maka salah satu jalan antara perasaan dan kehendak itu harus dilakukan, yaitu sesuai apa yang ada dalam hati kita. Kemudian karakteristik berpikir kritis, berpikir yang merespon dan dipandu oleh standar intelektual. Jadi di sini apabila kita berpikir, jelas intelektual pun akhirnya connect untuk melakukan sesuatu. Nah, karakteristik berpikir kritis yang mendukung terbentuknya yaitu trait
intelektual seperti kerendahan hati atau kerendahan hati ya, intelektual, integritas, intelektual, kegigihan intelektual, empati intelektual, dan disiplin diri dalam intelektual. Jadi apabila seorang manusia dengan berpikir kritis itu berarti otomatis dia akan yaitu memiliki kerendahan hati dalam intelektualnya, integritas, kemudian kegigihan dan empati. Itulah daripada berpikir kritis, manfaat dan fungsinya. Nah, karakteristik daripada berpikir kritis yaitu berpikir yang membawa pemikirannya mengenai unsur-unsur daripada pikiran, seperti apa tujuan saya berpikir, apa tepatnya pertanyaan yang mau dijawab, dalam sudut pandang apa yang berpikir informasi. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan, semua yang ada dalam benak kita itu akan terungkap dan kita memiliki baik itu jawaban, solusi dan sebagainya. Sehingga apapun yang kita lakukan konsekuensinya sudah siap karena kita dibarengi dengan berpikir kritis. Nah, karakteristik daripada berpikir kritis yang keempat yaitu berpikir yang secara rutin memeriksa diri sendiri, menguji diri sendiri, dan mengembangkan diri sendiri didasari oleh kesadaran adanya kemungkinan. Nah, di sini seperti halnya adanya distorsi ya. Nah, berarti adanya suatu prasangka atau kekurangan-kekurangan dan cacat lainnya. Jadi setelah kita adanya berpikir, berarti kita mengevaluasi sejauh mana evaluasi ini yang kita akan lakukan. Kemudian karakteristik berpikir kritis menghasilkan jawaban yang dapat diramalkan dengan alasan yang memadai. Sebab komprehensif menuntut proses runut yang dijalani oleh pemikiran, yaitu pikiran yang baik memberi hasil yang baik. Insya Allah kalau kita melakukan sesuatu, ida sarofat bidayatuhu sarofat nihayatuhu. Karakteristik berpikir yang keenam yaitu berpikir yang merespon keharusan sosial dan moral, tidak hanya berdebat secara antusias dan menentang pendapat lain, melainkan juga mencari dan menemukan keterbatasan posisi pikiran sendiri. Ketika seorang mengisapi bahwa ada berbagai sudut pandang yang sah, setiap sudut pandang jika dipikirkan secara mendalam menghasilkan insting dalam level daripada level tertentu yang satu sama lain dapat saling melengkapi. Jadi itulah apabila kita dengan berpikir kritis itu berarti kita dapat menutupi apa? Menutupi hal-hal kekurangan kita sehingga kita dapat berpikir. Berpikir kritis memiliki dua komponen, yaitu serangkaian keterampilan penghasil dan pengolah informasi. Yang kedua, kebiasaan yang didasarkan atas komitmen intelektual menggunakan keterampilan-keterampilan dalam bertingkah laku. Nah, berpikir kritis sangat beda dengan sekedar memperoleh dan mempertahankan informasi. Sebagai berpikir kritis meliputi cara khusus merangkai dan menata informasi, sekedar memiliki rangkaian keterampilan, dan sekedar menggunakan berbagai keterampilan. Inilah berpikir kritis sangat beda dengan lainnya. Berpikir kritis mencakup kemampuan yaitu penalaran verbal, analisis argumen, uji hipotesis, metakognisi, dan definisasi, juga integrasi, juga pembuatan kesimpulan. Ini semua termasuk orang-orang yang memiliki berpikir kritis, sehingga dengan berpikir kritis mencakup ranah kognitif, pikiran, afektif, perasaan, psikomotorik, yaitu konotatif, atau yang disebut dengan yaitu tindakan. Dengan demikian melibatkan juga kecerdasan emosional. Itulah tentang tata cara berpikir kritis. Penggunaan metagnosi. Dengan metagnosi ini pemikir kritis, pemahaman diri, kelebihan dan kekurangan, tahu batas-batas diri, memahami faktor-faktor luar kendali, dan yaitu kesadarannya, memahami hal-hal apa yang diperlukan sebagai bantuan dalam menilai sesuatu. Jadi apabila kita berpikir kritis, kita dapat membedakan mana itu yang baik dan yang buruk, atau yang disebut dengan mumayyid ya dalam agama, yaitu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Nah, yang diharapkan dari berpikir kritis ini mampu berpikir secara jernih, mendalam dan tuntas, mampu menemukan masalah yang
ada di sekitar kita, mampu menemukan alternatif solusi bagi masalah, yaitu mampu menyelesaikan masalah. Jadi dengan adanya berpikir kritis ini, kita memiliki wawasan, pengetahuan kita bertambah. Nah, apa saja yang perlu dikritik? Mempertanyakan secara cermat, kemudian mempertanyakan secara cermat kondisi dan dinamika masyarakat, kemudian mempertanyakan secara cermat kondisi psikis, yaitu di dalam diri sendiri. Nah, artinya kritis terhadap pikiran, akal, budi sendiri, kritis terhadap masyarakat dan hal-hal sekitar, kritis terhadap kondisi psikis. Nah, belajar berpikir kritis berarti membiasakan diri berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, di sini belajar untuk membiasakan diri mengenal, mencermati, mengevaluasi, dan membiasakan diri untuk memahami proses terjadinya sesuatu. Maka di sini yaitu pentingnya mengadakan yaitu perenungan tentang ayat-ayat Al-Quran seperti tadi dalam surat Ali Imran ayat 190-191. Itu berarti kita harus pikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Itulah tentang manusia dituntut untuk berpikir kritis. Nah, anak-anakku sekalian, kaitannya tadi berpikir kritis dan bersikap demokratis. Di sini karena kita sebagai manusia dalam suatu permasalahan kita hadapi seperti tadi dengan berpikir kritis, itu ada yang namanya musyawarah dalam memahami daripada atau mengambil suatu keputusan pada segala hal yang terkait dengan kehidupan baik itu keluarga, masyarakat dan sebagainya. Itulah harus dimusyawarahkan, tetapi dengan menggunakan berpikir kritis, bersikap lemah lembut dan musyawarah baik ketika menyampaikan pendapat maupun menanggapi pendapat orang lain. Kemudian di sini dengan berpikir yaitu demokrat, bersikap demokratis ini berarti kita mementingkan daripada kepentingan umum di atas daripada kepentingan pribadi. Nah, itulah mengenai berpikir adanya sikap kritis dan demokratis. Di sini untuk demokrasi sendiri terdiri daripada dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah kata demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna. Pertama, demokrasi dipahami sebagai salah satu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkontestasi pada orang. Nah, kemudian yang kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Maka salah satu jalan dengan kita berpikir kritis dan bersikap demokratis dalam agama ini sangat ditunjang sekali, sangat dituntut sekali supaya kita hidupnya terarah dan teratur. Ini kebetulan di dalam Al-Quran yaitu surat Ali Imran ayat 159 tentang yaitu demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka di sini disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, itulah beberapa hal mengenai adanya berpikir kritis dan bersikap demokratis. Apakah kalian paham? Nah, jadi di sini Bapak harapkan dengan berpikir kritis ini dan bersikap demokratis memfasilitasi kesempatan memulai bagi kalian untuk berkomunikasi, untuk mengevaluasi dan yaitu mencermati sejauh mana daripada berpikir kritis dan bersikap demokratis.
Dengan demikian kalian apabila bersikap berpikir yaitu kritis dan bersikap demokratis ini, mudah-mudahan kalian dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran ini sehingga kalian akan menjadikan pribadi yang maju, pribadi yang berpikir logis, dan kalian mengarah kepada hal-hal yang positif. Sebagai pengendalian diri, sebagai bentengnya adalah iman, perlu ditingkatkan, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anakku sekalian tentang pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, tentang yaitu berpikir kritis dan bersikap demokratis. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berpikir kritis dan bersikap demokratis, sehingga kalian dalam hidup terarah, teratur, sehingga menuju jalan Shiratal Mustaqim. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.